Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Islamia Pada Firmandan. NIM saya V3424093 dari kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tugas UTS yang sudah diberikan Bapak dosen, yaitu tugas 7 UTS Praktikum Algoritma dan Pemrograman, yaitu nomor 1, menentukan konversi umur dalam tahun, bulan, dan hari dengan inputan tanggal lahir dan tanggal sekarang, dengan asumsi bahwa 1 bulan adalah 30 hari dan 1 tahun adalah 12 bulan. 2. Menentukan sebuah segitiga, apakah bukan segitiga, sebuah segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, atau sembarang dengan inputan 3 sisinya, dan menggunakan fungsi random. Di Java, buatlah permainan sweep, semut, perang, dan gajah yang menentukan kita menang, seri, atau kalah jika diadu dengan komputer. Misal kita memilih semut, maka komputer akan merandom 3 kemungkinan. Jika komputer keluar gajah, maka kita menang. Jika komputer keluar semut, maka kita seri, dan jika komputer keluar orang, maka kita kalah. 4. Yaitu menentukan gaji bersih dari karyawan yang mempunyai pilihan 3 golongan dengan gaji pokok berikut. Dan nomor 5, dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus B X plus C. Tentukan A. Tentukan apakah akarnya sama, nyata, atau khayal. B. Tentukan nilai akarnya jika tidak khayal. C. Tentukan apakah definite negatif, definite positif jika akarnya khayal. Dan buatlah video berdurasi maksimal 30 menit untuk menjelaskan program Anda baris demi baris dan hasil programnya setelah dijalankan. Langsung kita mulai saja, kita membuka Discord dan kita mau memulai dari gaji karyawan. Input jasa untuk scanner yaitu kode ini mengimpor kelas scanner dari paket Java Until yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Public class gaji karyawan dan public static void merupakan deklarasi kelas dan metode utama. Bagian ini mendeklarasikan kelas gaji karyawan dan metode main yang merupakan titik awal eksekusi program. Kemudian ada deklarasi variabel yang dipakai scanner sama dengan new scanner. Variabel scanner digunakan untuk membaca input pengguna. Gaji pokok dan golongan gaji adalah variabel yang menyimpan nilai gaji dasar dan golongan gaji berdasarkan besarnya gaji pokok. Input gaji pokok yaitu sistem out print line. Masukkan gaji Anda. Program ini meminta pengguna memasukkan gaji pokok yang Anda akan simpan di gaji pokok. Menentukan golongan gaji. If gaji pokok 3 juta, golongan gaji akan ditentukan berdasarkan nilai gaji pokok. Golongan gaji 3 jika gaji pokok 3 juta. Golongan gaji 2 jika gaji pokok 2 juta tetapi kurang dari 3 juta. Golongan gaji 1 juta jika golongan gaji 1 jika gaji pokok kurang dari 2 juta. 6. Yaitu ada input status keluarga. Sistem outprint line. Apakah Anda sudah berkeluarga atau tidak? Program meminta pengguna memasukkan status berkeluarga bernilai true jika pengguna menjawab ya dan false jika menjawab tidak. Menghitung tunjangan keluarga dan tunjangan anak. Jika berkeluarga bernilai true, pengguna mendapatkan tunjangan keluarga sebesar 300.000. Program juga meminta input
Apakah pengguna memiliki anak? Jika memiliki anak, pengguna memasukkan jumlah anak. Maksimal tunjangan anak dihitung untuk 3 anak dengan tunjangan anak sebesar 100.000 per anak. Menghitung gaji kotor. Integral gaji kotor. Gaji kotor adalah jumlah dari gaji pokok plus tunjangan keluarga plus tunjangan anak. Menghitung pajak. Jika golongan gaji adalah 3, dikenakan pajak sebesar 2% dari gaji kotor. Pajak ini disimpan dalam variabel pajak. Menghitung gaji bersih, yaitu menggunakan gaji bersih dihitung dengan mengurangi pajak dari gaji kotor. Menampilkan hasil. Di sini menampilkan hasil, program menampilkan rincian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan anak, pajak, dan gaji bersih. Scanner close adalah untuk menutup dan mencegah kebocoran memori. Dan cara menggunakan program, kita masukin saja taran. Bisa kita masukkan gaji kita 2 juta. Ya. Kita coba 3. Maka gaji bersih yang kita dapat adalah 2.600.000 dengan pajak 0,0%. 3. Ini apakah keluarga atau tidak? Tidak. Gaji pokok adalah 3 juta, tunjangan keluarga 0 rupiah, tunjangan anak 0 rupiah dengan pajak 60.000. Maka gaji bersihnya 2.940.000. Jadi program ini menghitung gaji bersih karyawan dan kita akan lanjut ke konversi umur. Import jasa Java Until Scanner. Ini mengimport kelas scanner dari library Java. Kelas scanner ini bakal dipakai buat ambil input dari user pengguna. Deklarasi kelas konversi umur dan metode main sebagai titik awal program. Kelas ini punya satu metode main yang menjalani semua kode di dalamnya. 3. Membuat objek scanner. Scanner new scanner. Baris ini membuat data scanner yang bakal dipakai buat baca input dari user. Input tanggal lahir. Di sini program meminta user untuk memasukkan tahun, bulan, dan hari lahir. Tiap input disimpan dalam variabel tahun lahir, bulan lahir, dan hari lahir. Lalu dicetak dengan format tahun lahir, bulan lahir, atau hari lahir. Input tanggal sekarang. Di sini kita akan memasukkan hari sekarang. Sama seperti input
tanggal lahir, program meminta user untuk memasukkan bulan, tahun, dan hari sekarang. Ini disimpan dalam variabel tahun sekarang, bulan sekarang, dan hari sekarang. Dan di sini ada menghitung total hari. Di sini program mengonversi tanggal lahir dan tanggal sekarang menjadi total hari. Jadi angka 360 dianggap sebagai jumlah hari dalam setahun, 12 bulan kali 30 hari. Total lahir dan total sekarang adalah jumlah hari total sejak tahun pertama hingga tanggal tertentu. Total selisih adalah selisih antara total sekarang dan total lahir yang menunjukkan jumlah hari yang mewakili umur user. Di sini juga ada menghitung tahun dan bulan dari total selisih. Dari total selisih, program menghitung umur user dalam tahun, bulan, dan hari. Tahun didapat dari membagi total selisih dengan 360. Bulan didapatkan dari sisa hasil di atas ini dilambangkan dengan persen. Total selisih dengan 360 lalu dibagi dengan 30. Lalu kita tutup dengan titik 2, hari sama dengan total selisih dengan 30. Hasil akhirnya adalah umur dalam format tahun, bulan, hari yang ditampilkan di layar. Ya, seperti biasa, scanner close sebagai penutup agar tidak ada kebocoran. Dan kita coba run. Tahun lahir, kita masukkan tanggal lahir dan benar. Kita ganti aja biar tidak sama. Tahun sekarang 2000. Bulan 11, hari 3. Dan umur kamu adalah 19 tahun, 1 bulan, dan 29 hari. Kita akan lanjut menentukan segitiga Java. Sudah mepet. Import Java Util Scanner. Deklarasi kelas menentukan segitiga dan metode main sebagai titik awal program. Semua kode di dalam metode main akan dijalankan ketika program dimulai. Membuat objek scanner system in. Mengambil input panjang sisi segitiga. Di sini program meminta user untuk memasukkan panjang sisi segitiga ABC. Setiap nilai yang dimasukkan user disimpan dalam variabel ABC dengan 3 data integer atau angka bulat. Memeriksa apakah bentuknya segitiga dengan ini. Bagian ini adalah pengecekan pertama untuk memastikan apakah 3 sisi yang dimasukkan dapat membentuk segitiga. Dalam geometri, 3 sisi membentuk segitiga jika jumlah 2 sisi harus lebih besar dari sisi ketiga. Jadi A plus B lebih besar dari C, A plus B lebih besar dari B, dan A plus C lebih besar dari A adalah kondisi yang
adalah kondisi yang harus dipenuhi. Jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, maka output adalah bukan segitiga. Tentukan jenis segitiga. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Jika semua sisi sama panjang, A sama dengan B dan B sama dengan C, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi, dan program menolak segitiga sama sisi. Mencetak segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Jika hanya dua sisi yang sama panjang, misalnya A sama dengan B, A sama dengan C, atau B sama dengan C, maka program akan mencetak segitiga sama kaki. System out print line. Siku-siku seperti di atas tadi. Atau kalau tidak ada sisi yang sama panjang, maka program mencetak segitiga siku-siku atau segitiga sembarang. Di sini program tidak membedakan antara segitiga sembarang dan segitiga siku-siku. Dan bukan segitiga merupakan bila bukan termasuk program ketiga ini, maka tidak termasuk segitiga. Dan scanner cost sebagai biasa untuk mencegah kebocoran sumber daya. Dan kita coba run. Masukkan sisi pertama 3 merupakan segitiga sama sisi. Kita coba lagi 3 15 4 bukan segitiga. Dan kita coba lagi sisi pertama 2 5. Belum kita run. Dua. Bukan segitiga juga. Dan kita akan lanjut ke persamaan kuadrat. Import jasa untuk scanner. Diimport untuk mengambil input dari user melalui keyboard. Membuat objek scanner. Variabel A, B, dan C dideklarasikan sebagai double yang merupakan tipe data untuk angka desimal A, B, dan C. Adalah koefisien dari persamaan kuadrat, sedangkan diskriminan digunakan untuk menentukan jenis akar dari persamaan. Dan di sini ada program meminta user untuk memasukkan nilai A, B, dan C untuk persamaan kuadrat next double. Next double digunakan untuk mengambil input bertipe double. Menghitung diskriminan. Diskriminan dihitung dengan rumus rumus ini. Nilai diskriminan ini akan menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat. Dan di sini kita akan, jika diskriminan lebih besar dari 0, persamaan memiliki dua akar nyata dan berbeda. Di sini program menghitung dua akar dengan rumus kuadran. Rumus kuadran tersebut. Hasil dari kedua akar tersebut kemudian ditampilkan ke layar. Di sini ada diskriminan sama dengan 0. Jika diskriminan sama dengan 0, persamaan memiliki dua akar nyata yang sama. Program menghitung dengan satu akar dengan rumus ini min B
per 2A. Karena kedua akar sama, hanya satu nilai akar yang akan ditampilkan. Diskriminan lebih besar dari 0. Jika diskriminan kurang dari 0, persamaan memiliki akar-akar imajiner khayal. Jika A lebih besar dari 0, maka parabola dari persamaan kuadrat membuka ke atas dan disebut definite positif. Jika A lebih besar dari 0, parabola membuat ke bawah dan disebut definite negatif. Dan kita coba run. Ini akar-akar persamaan adalah khayal. Kita coba lagi. Dan sama. Dan di sini kita akan langsung lanjut ke Squid Game. Program ini adalah game sederhana Squid seperti gunting batu kertas. Di sini aturan mainnya adalah semut mengalahkan gajah, orang mengalahkan semut, dan gajah mengalahkan orang. Berikut detail dari setiap bagian. Import Java untuk scanner. Kelas scanner dari library Java yang memungkinkan kita untuk mengambil input melalui keyboard seperti biasa. Publikas Squid Game dan publikas void main string. Ini adalah deklarasi kelas Squid Game dan metode main yang menjadi titik awal program scanner new scanner. Di sini kita membuat objek scanner untuk menangkap input dari user. Variabel bertipe string untuk menyimpan pilihan user. Bot variabel bertipe string untuk menyimpan pilihan bot atau komputer. Random variabel bertipe integer yang akan menyimpan angka acak untuk menentukan pilihan bot. Meminta input dari user. Ini. Program meminta user untuk memilih antara semut, orang, atau gajah. Input disimpan di variabel user dan menjadi huruf kecil lowercase agar mudah dibandingkan nanti. Menghasil pilihan bot secara acak random. Match random menghasilkan angka acak antara 0.0 sampai kurang dari 1.0 dengan mengalihkan hasil dengan 0. Mendapatkan angka acak antara 0, 1, atau 2. Mengubah angka acak ke pilihan bot. Jika random bernilai 0, maka bot akan memilih semut. Jika random bernilai 1, maka akan memilih orang. Jika random bernilai 2, maka bot akan memilih gajah. System outprint user plus user versus bot menampilkan pilihan yang akan dibuat oleh user dan bot. Cek jika permainan seri. Info user equals bot. Jika pilihan user dan bot sama, permainan berakhir seri. Jika kombinan user dan bot cocok dengan kondisi di atas ini, user kalah. Misalnya semut kalah dengan orang, orang kalah dengan gajah, dan gajah kalah dengan semut.
Dan di sini jika kondisi lainnya terpenuhi, user tidak seri dan tidak kalah, maka user menang. Dan scanner close untuk menutup dan mencegah dari kebocoran. Dan kita coba run. Pilihlah semut. Seumpama saya pilih semut dan bot memilih gajah, maka kita yang memilih semut akan menang. Jadi kita coba run lagi. Kita pilih gajah, bot juga memilih gajah, maka permainan seri. Dan sekian penjelasan saya. Seumpama kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.